Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Jero Gede Sarjana. Untuk pertemuan kali ini saya ingin mengupas tentang manusia sakti di tahun modern ini. Di zaman modern ini, tahun 2021. Jadi banyak yang salah menanggapi ya. Siapakah manusia sakti itu? Dan bagaimanakah manusia sakti itu? Jadi saya akan mengupas tentang manusia sakti versi Jero Gede Sarjana. Banyak manusia yang kebal ya. Banyak sekali manusia yang kebal. Ditembak tidak tembus peluru. Digorok juga tidak mempan. Apakah itu manusia sakti? Tidak. Itu adalah manusia kebal akibat dia membawa sesuatu atau melafalkan mantra-mantra tertentu atau ajaran-ajaran tertentu yang membuat dirinya menjadi kebal akan senjata. Pastinya saudara-saudara bingung. Terus bagaimana itu manusia sakti? Manusia sakti, ingat ya, tolong bedakan ini. Orang kebal itu karena dia mempelajari sesuatu dan membawa yang namanya jimat atau sesikepan, atau bisa dibilang batu mustika ya, yang membuat orang itu menjadi kebal. Berarti orang itu kebal karena barangnya. Berarti dia tidak sakti. Dan dia juga melafalkan beberapa mantra atau ayat-ayat. Berarti ayat-ayatnya itulah yang sakti, bukan manusianya yang sakti. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi manusia sakti. Untuk menjadi manusia sakti, siapapun bisa menjadi manusia sakti. Aku, kamu, dia, dan mereka. Dan menjadi manusia sakti itu tidak harus kebal akan senjata. Karena kebal akan senjata itu sangatlah mudah ya. Dan kebal akan senjata bukan berarti manusia itu sakti. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata, karena tujuan saya buat video ini adalah untuk mengajak seluruh umat manusia dimanapun Anda berada, apapun agamamu, bisa menjadi manusia sakti. Penasaran kan? Jadi apa itu manusia sakti dan siapa itu manusia sakti? Jadi manusia sakti versi Jero Gede Sarjana adalah manusia yang bahasa Balinya dibilang kalis ya. Kalis artinya dia bagaikan daun talas. Dia licin. Dia tak tersentuh oleh air. Jadi kita bisa bayangkan ya, atau mungkin Anda yang sudah pernah melihat daun talas ya. Di saat daun talas itu kita siram dengan air, daun itu tidak basah. Nah, inilah contoh daripada manusia sakti. Jadi manusia sakti
adalah manusia yang sudah bisa menjalani ilmu agamanya secara benar-benar mendalam. Dia sudah dalam level ikhlas, ya. Dia sudah dalam level ikhlas dan berserah. Bukan berarti orang itu bodoh atau tidak membela diri atau tidak memiliki perasaan, ya. Jadi manusia yang sakti itu adalah manusia yang tidak mabuk oleh pujian. Tidak mabuk akan kekayaannya, tidak mabuk karena kepintarannya, tidak mabuk karena keberhasilannya. Walaupun dia berhasil, walaupun dia kaya, walaupun dia disanjung-sanjung, dia tidak mabuk. Itu adalah ciri-ciri manusia sakti yang pertama. Yang kedua, dia tidak tersentuh oleh makian. Di saat dia dicaci, di saat dia dimaki, itu tidak akan membuat manusia itu tersinggung. Atau di saat dia dihina, dia tidak ada perasaan, apalagi merasa ingin balas dendam untuk menghina. Dia hanya mengikhlaskan semuanya dan berserah kepada Tuhan. Nah, itulah manusia sakti. Dan juga di saat orang itu ditipu atau dihianati, dia hanya senyum saja. Terima kasih. Jadi sebenarnya inilah manusia sakti. Dia tidak mabuk akan pujian, dia tidak mabuk akan kekayaan, dia tidak mabuk akan kepintarannya, dia tidak terpengaruh dengan berbagai hal, baik itu positif ataupun negatif. Positif dalam artian dia disanjung, dipuji, dia tidak mabuk, dia tetap menjadi dirinya sendiri yang apa adanya. Dia tetap low profile, dia tetap baik kepada semua orang, tidak pilih kasih. Itulah manusia sakti. Dan di saat ada orang yang menghinanya, dia tidak sama sekali, dia tidak memiliki rasa, setitik pun tidak ada amarah. Dia hanya tersenyum, ikhlas menerima semuanya, dan berserah atas semua hal kepada Sang Pencipta. Jadi sahabat dan saudaraku dimanapun kalian berada, mari bersama-sama kita belajar dan belajar lagi. Mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, mengendalikan ego kita. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang sakti. Karena di saat kita sudah bisa di level itu, hanya akan ada kedamaian, hanya akan ada kepedulian, hanya akan ada kebahagiaan. Dan untuk menjadi sakti itu butuh proses yang sangat luar biasa. Tidak mudah, tetapi juga bukan berarti tidak mungkin. Semua orang bisa menjadi manusia sakti yang kalis, yang licin, tak tersentuh. Itulah manusia sakti. Dipuji sebagaimanapun dia tetap tersenyum. Di saat disakiti dia tetap tersenyum. Di saat dihina dia tetap tersenyum. Di saat ditipu dia tetap tersenyum. Karena manusia sakti yang sudah di dalam level ikhlas, keyakinannya akan kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa. Jadi apakah masih ada pertanyaan saudaraku?
Semoga melalui video ini saya bisa mengajak semua insan dimanapun kalian berada bisa belajar dan berlomba bersama-sama kita berproses untuk menjadi manusia sakti yang sejati. Jika itu sudah dilaksanakan berarti benar bahwa kamu adalah manusia sakti. Karena jiwamu, perasaanmu, hatimu itu bisa kamu kendalikan. Maka saktilah dirimu. Jadilah manusia yang sakti. Bagi saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Sekali lagi, ini adalah versi saya. Melalui pengalaman hidup yang saya jalani, dari kecil sampai sekarang saya umur 43 tahun. Saya terus belajar dari binatang, belajar dari tumbuhan, belajar dari lingkungan, belajar dari alam. Setelah saya bisa terus berproses dan mungkin ini adalah salah satu visi dan misi saya tercipta atau dilahirkan untuk selalu ikhlas berbagi dalam banyak hal. Saya siap berbagi, saya siap membimbing, dan saya juga akan sangat suka jika ada yang mau membimbing saya. Setidaknya saya yang papa ini, yang penuh dengan kekurangan ini, bisa lebih meningkatkan kesadaran saya di dalam banyak hal. Dan saya selalu berkata kepada siapapun orang-orang yang saya bimbing, jika ada orang yang mengaku pintar, pertemukan dengan saya. Karena saya yakin dia tidak benar-benar pintar, sama seperti saya. Saya pintar dalam satu hal, tetapi saya bodoh dalam ribuan hal. Tapi jika ada yang orang sombong akan kepintarannya, saya siap membimbing orang itu dan saya siap bertemu dengan orang itu. Dan saya akan tunjukkan bahwa orang itu sebenarnya hanya pintar dalam beberapa hal tetapi bodoh dalam banyak hal. Mari kita saling mengisi, saling melengkapi. Janganlah kamu sombong atas kepintaranmu yang sangat terbatas. Jika mungkin saya bisa bilang, kamu pintar dalam 100 hal, tapi kamu bodoh dalam 9.900.000 hal. Tetaplah belajar bersyukur, menghargai apa yang kamu miliki, dan juga menghargai apa yang orang lain miliki. Indahnya berbagi, indahnya saling melengkapi. Karena dari banyak perbedaan inilah akan menciptakan rasa-rasa yang baru. Bisa saya katakan sama seperti kita membuat masakan ya. Ada bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya. Di saat mereka digabungkan, maka akan tercipta rasa yang baru, yang sangat nikmat. Jadi sudah sewajarnya dan sepantasnya lah kita menghargai perbedaan. Karena dari perbedaan lah akan ada keindahan. Jadi cukup sekian dari saya. Inilah manusia sakti versi saya ya, Jero Gede Sarjana. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang lain. Tidak ada niat menggurui, tidak ada niat merasa paling pintar. Saya hanyalah hamba Tuhan yang senang berbagi, senang membimbing, dan juga suka dibimbing. Cukup sekian dari saya. Salam hormat. Nama saya Jero Gede Sarjana.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om. Rahayu.